Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai kepada kajian Dunia Ahli Sufi yang ke-17. Tidak terasa sudah cukup jauh juga. Dan bagiannya adalah tentang mengenal jiwa, ya, karena kita ingin melihat bagaimana jiwa ini dilengkapi oleh Allah SWT kemampuan-kemampuannya. Alhamdulillah, jiwa ini insya Allah nanti sampai 5 atau 6 paling banyak nanti, ya. Kita sudah tahu sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita akan mempelajari tentang alam semesta dan juga tentang diri kita sendiri. Karena di sanalah ayat-ayat Allah bertebaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua, ya. Sehingga nanti insya Allah kita menjadi peka dengan diri kita sendiri dan juga terhadap ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Malam ini kita akan mencoba membawakan materi dengan tema seperti berikut ini, yaitu kita lihat infrastruktur diri manusia, tadi sudah kita lihat, ya. Kemudian peta perjalanan jiwa, kemudian kepekaan ahli sufi seperti apa, kemudian masa menjalankan peranan, jiwa semasa nazak, kiamat pertama, masa dibangkitkan, masa hidup sebenarnya, dan kiamat kedua. Ini adalah bagian yang tersendiri dari kajian kita sebelumnya yang telah mengkaji bagaimana variasi kedudukan jiwa di alam dunia ini. Nah, malam ini kita lebih dalam sedikit, yaitu mengenai bagaimana peta dari perjalanan jiwa itu sampai nanti kiamat kedua. Nah, ini yang akan kita pelajari malam ini. Pertama, kita lihat kembali infrastruktur. Ini jangan dilupakan, ya, karena ini sangat penting bagi kita, yaitu badan, nyawa adalah bersatu selama hayat di kandung badan, kemudian roh bersama rasa, itu nanti kalau bercantum dengan hati spiritual itu disebut dengan jiwa. Jadi kita tidak ada lagi keraguan tentang apa yang disebut dengan hati, apa yang disebut dengan jiwa, apa yang disebut dengan roh. Nah, malam ini juga kita akan melihat bagaimana perjalanan jiwa ini dari alam azali sampai dengan alam akhirat kelak. Ya, ini yang kita akan pelajari, ya, tentang jiwa ini, ilmu spiritual. Ya, mari kita lihat bagaimana peta perjalanan jiwa ini. Ya, kita diberitahu bahwa tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Nah, ini adalah sebuah ketetapan yang harus kita yakini, bahwa setiap kita dilahirkan telah ditetapkan baik buruk kita, masuk surga atau masuk nerakanya kita, dan semuanya itu sudah dikalungkan di leher kita masing-masing. Dan kita dipermudah, ya, dipermudah untuk menjalankan apa yang telah kalungkan di leher kita itu. Kalau yang di dalam kitabnya dia mengarah kepada kehidupan ahli neraka, maka dia dimudahkan untuk menjalankan kehidupan sebagai orang ahli neraka. Begitu juga orang yang kehidupannya telah dicatatkan bahwa dia akan menjadi ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk menjalani kehidupan sebagai ahli surga, ya. Dan orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, ini dia, ya. Selama kita dalam perjalanan hidup, yaitu dari pintu kelahiran sampai pintu kematian, inilah kitab takdir yang akan kita jalani, ya. Yang kalau kita lihat, kita udah tahu ini adalah senda gurauan ilahi sebenarnya. Ya, dimulai dengan pintu kelahiran, diakhiri dengan pintu kematian. Itu adalah perjalanan hidup manusia di alam dunia ini. Ya, kalau kita lihat secara lebih detail, ya,
bagaimana awal ciptaan, akhir ciptaan. Awal ciptaan tentu saja adalah zat ya, kemudian akhir ciptaan tentu juga adalah zat sendiri, dan zat juga akan musnah nanti sampai menjadi yang maha halus. Tetapi kita tidak akan sampai ke sana ya. Kita hanya melihat bagaimana peta perjalanan jiwa, yaitu ada 4 alam yang akan kita lewati, yaitu alam azali, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Nah, kalau kita lihat peranan awalnya itu adalah dengan kelahiran, peranan akhirnya adalah pintu kematian, kemudian menerima imbalan adalah pintu kebangkitan, lewat pintu kebangkitan nantinya. Ya, inilah perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Inilah peranan atau skrip yang harus kita jalani, yang disebut juga dengan senda gurauan ilahi. Ya, nah kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, bahwa setelah kita selesai menjalani kehidupan di alam dunia, maka kita akan masuk nanti ke alam barzah untuk istirahat sejenak sehabis berperan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu alam barzah itu adalah tempat istirahat sejenak sehabis kita berperan di alam dunia. Ya, nanti kita tunggu ya, setelah semua selesai berperan di alam dunia ini bersama-sama nanti ya, maka setelah itu baru kita akan masuk kepada menerima imbalan kita, yaitu di alam akhirat, yaitu semua pemeran insya Allah menerima imbalan surga. Ini adalah pendapat dari ahli sufi ya. Nanti kita lihat ada juga pendapat lain yang tidak ada masalah ya. Nah, yang kita perlu ketahui adalah bahwa di alam barzah dan alam akhirat itu tidak ada skrip ya, tidak ada skrip atau peranan lagi yang akan dijalankan, karena semua sudah selesai di alam dunia ya. Kalau kita lihat lagi ya, di dalam kitab takdir itu memuat ya awal peranan kita ya sampai akhir peranan kita yang bergantung kepada jasad kita ya. Bagaimana peranan kita di waktu menjadi bayi, menjadi anak-anak ya, menjadi remaja, menjadi siswa atau mahasiswa, orang bekerja, kemudian menjadi dewasa, menjadi tua ya, kemudian menjadi tidak kuat seperti bayi kembali, dan juga akhirnya selesai di akhir peranannya, yaitu jiwa kembali ke alam kubur. Nah, ini adalah yang dibawa di dalam kitab takdir kita. Itu perjalanan ini dari awal ya sampai menjadi kembali ke tanah ya. Ini adalah perjalanan jasad yang akan dikomandoi atau diikuti, yang akan dijalankan oleh jiwa nantinya ya. Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat ya. Ini adalah jasad ya. Kemudian di alam azali ya, kita mulai ada jiwa ya, kemudian ada juga nyawa ya. Nyawa ini kemudian masuk ke dalam jasad dan nyawa tadi masuk ke dalam jasad sehingga jiwa bisa menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan umur dari jasad ya. Kalau jasad itu masih bayi, maka jiwa akan menjalankan peranannya sebagai seorang bayi. Begitulah seterusnya sampai jasad ini tua ya dan tidak bisa lagi diperbaiki, maka jiwa akan mengikuti terus sampai jasad tersebut dikubur kembali di di alam kubur. Sedangkan jiwa dia akan kembali ke alam barzah dan nyawa kembali ke alam nyawa. Nah, ini adalah perjalanan dari tiga unsur ya. Kalau jiwa kalau ruh dengan hati disatukan menjadi jiwa, maka ada 3 sekarang, yaitu jiwa, nyawa, dan jasad. Nah, ini yang kembali kepada tempatnya masing-masing ya. Lalu nanti di alam akhirat dijadikan jasad baru yang umurnya bisa sampai abadi. Abadi itu adalah abadi berdasarkan makhluk, bukan baqa ya. Abadi yang artinya adalah umurnya bisa ribuan, jutaan, miliaran tahun.
yang untuk hidup di alam akhirat ini. Ini adalah jasad baru yang tidak sama dengan jasad waktu di alam dunia. Nah, setelah ada jasad baru, maka maka jiwa dan nyawa kembali dimasukkan ke dalam jasad baru tersebut untuk memasuki peristiwa hisab, ya, masalah surga dan neraka, ya. Nah, ini adalah bagaimana peta perjalanan jiwa secara garis besar. Nah, kita lihat sedikit. Di sini ada kepekaan ahli sufi, ya. Kepekaan ahli sufi itu seperti apa? Kalau selama ini, ya, saya sendiri juga berpendapat begitu dulu, yaitu pandangan ahli syariat atau pandangan umum di masyarakat sekarang ini, bahwa kalau seseorang itu kafir, dia pasti akan masuk ke neraka, dan itu selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Nah, ini banyak sekali ayat mengatakan begitu. Ya, kemudian kalau dia beriman, ya, kalau dia orang yang beriman tidak mensyirikkan Allah, maka ia pasti akan masuk surga selama-lamanya juga di situ, ya. Kemudian dikatakan juga bahwa barang siapa yang mengatakan orang yang berbuat baik walaupun dia kafir akan masuk surga, maka dia sudah termasuk kepada kafir pula. Nah, ini adalah anggapan-anggapan yang umum ada di masyarakat. Dalilnya ada, ya, Al-Quran, ya, ada semua yang di atas Al-Quran, yang di bawah Al-Quran, ya, yang di bawah itu kalau tidak salah itu adalah Al-Hadis, ya. Kemudian aku perlihatkan di surga, diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Nah, ini adalah pandangan ahli sufi yang umum terjadi di masyarakat kita. Ahli syariah yang ada di masyarakat kita. Ya. Kemudian kalau kita lihat kepekaan ahli sufi agak berbeda di situ. Karena ada ayat-ayat yang kita lihat, yang kita diberikan oleh Ustaz kita, Ustaz Husain bin Abdul Latif, itu adalah kepekaan, ya, ahli sufi yang diturunkan oleh beliau kepada kita. Apa? Ini ada ayat bahwa barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, maka dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Ya, ada yang dipaksa kafir di sini. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Ini kita lihat dia dipaksa kafir, ya, di situ, ya. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan tidak seorang pun daripada kamu kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Nah, ini adalah satu pertanda bahwa di sini kalau seseorang ditetapkan di surga, maka gembiralah dia. Kalau dia ditetapkan di neraka, artinya dia dipaksa untuk masuk ke neraka tersebut, ya. Kalau di dalam hatinya tetap ada rasa keimanan, maka selamatlah dia. Nah, ini hubungannya antara yang pertama dengan yang kedua. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa semuanya akan dipermudah untuk yang mana telah diciptakan untuknya. Ya, kalau dia diciptakan untuk masuk surga, maka dipermudah untuk masuk surga. Kalau diciptakan untuk masuk neraka, maka dia pun dipermudah untuk masuk neraka tersebut. Ya. Berikutnya, orang-orang golongan bahagia, mereka akan dipermudah untuk melakukan amalnya, amal orang-orang yang berbahagia tersebut, sama dengan di atas tadi. Adapun golongan orang yang celaka, dia pasti akan mengarah kepada amal orang-orang yang celaka pula. Nah, itu bagian pertama. Kemudian kalau kita lihat bagian kedua, ya, Rasulullah mengatakan gini, Allah mengatakan jangan masukkan ke neraka selama masih ada sebiji sawi keimanan kepadanya. Nah, ini, ya, kalau ada di dalam jiwa, di dalam hati, hati manusia itu iman sebiji sawi saja, maka jangan masukkan ke neraka. Nah, dan kita lihat bahwa semua manusia sudah membawa keimanan itu dari alam azali. Bagaimana? Maka di alam azali kita diajarkan oleh Allah tentang keimanan kepada Allah, yaitu alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua jiwa menjawab bala syahidna. Inilah yang disebut dengan cahaya keimanan, cahaya ma'rifatullah yang selalu yang terbawa ke dalam kehidupan dunia ini
walaupun dia kadang-kadang tertutup oleh dosa yang dibuat oleh manusia. Jadi kita lihat tadi, ada yang dipaksa, kalau dia kafir dipaksa maka tidak berdosa, ya. Kemudian selama ada keimanan di dalam hatinya, maka jangan masukkan ke neraka. Tapi Allah juga sudah memberikan keimanan itu, ya, ke dalam jiwa kita saat kita di alam azali, dan itu terbawa terus ke alam dunia, sehingga seakan-akan apa? Untuk kafir pun ternyata walaupun keimanan itu ada di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, seakan-akan saat berbuat dosa pun kita kadang-kadang menyesal. Aduh, kenapa saya menyesal? Menyesalnya itulah yang disebut dengan cahaya keimanan tadi, ya. Nah, oleh sebab itu yang lain juga dikatakan satu rahmatnya, ya, kemudian rahmatnya mendahului murkanya. Ini yang penting juga, ya, bahwa semurka-murkanya Allah maka rahmatnya lebih besar dari itu, ya. Semurka-murkanya Allah maka rahmatnya lebih dari kemurkaannya itu. Ini yang perlu kita kemukakan di sini, ya. Kita tidak semata-mata mengatakan bahwa Allah itu sangat pemurka, ya, sangat suka menghukum orang, ya, tetapi rahmatnya lebih dari itu, ya. Seperti seorang nenek, seorang ibu kepada anaknya, seorang nenek kepada cucunya, maka kasih sayangnya melebihi kemarahannya kepada anak atau cucunya itu. Nah, ini yang ibu-ibu ataupun nenek-nenek bisa merasakan sendiri, ya. Kemudian satu rahmatnya di dunia, ya, dengan satu rahmat itu semua bisa berkasih sayang. Binatang-binatang buas, ya, tidak memakan anaknya, ya. Tapi nanti ada 99 rahmatnya menunggu di akhirat. Satu di dunia saja seperti itu. Bagaimana dengan 99 rahmatnya ini, ya. 99 ini bukan benar-benar 99, tapi artinya adalah banyak. Lebih banyak, ya. Itu maksudnya, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa kita masuk surga itu adalah dengan keredaannya, ya, bukan hanya semata-mata dengan amalan-amalan kita, karena kita diberitahu bahwa bagaimana seorang pelacur, ya, perempuan pelacur yang dengan hanya sebab memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka Allah menetapkan dia masuk surga. Begitu juga ketika ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang, ya, kemudian dalam pertobatannya dia meninggal, ya, maka Allah juga menetapkan bahwa dia masuk surga. Ada yang hadis-hadis yang kita baca untuk seperti itu. Kemudian artinya apa? Kehidupan dunia hanya senda gurau dan main-main belaka. Di akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, senda gurau itu adalah ada baik, ada buruknya, itu senda guraunya. Tetapi di akhirat nanti kehidupan sebenarnya, ya, tidak ada lagi baik dan buruk, itu sudah tidak ada. Karena baik dan buruk itu adalah untuk kehidupan di dunia ini. Maka oleh sebab itu janganlah kita menetapkan dan memikirkan seorang itu masuk surga, mereka itu apakah mereka masuk neraka dia, jangan, ya. Jangan kita pikirkan dan jangan kita tetapkan hal seperti itu. Insya Allah, ya, kita yakin saja bahwa semua akan masuk surga. Sedangkan keputusannya apakah akan masuk surga, masuk neraka, ya, dua-duanya punya dalil, kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam surga selama-lamanya, tetapi ayat Al-Quran juga di Hud ayat 108 dikatakan bahwa selama-lamanya itu selagi masih ada langit dan bumi surga itu, ya. Artinya apa? Terbatas juga ternyata, ya. Kalau tidak, maka menurut ciptaan itu ada awal tetapi tidak ada akhirnya. Nah, itu yang tidak memenuhi kriteria bahwa yang awal dan yang akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka atau, ya,
Allah berkehendak lain. Nah, kita tidak tahu seperti apa akhir dari ayat ini. Kita tidak tahu. Ya. Kemudian, jadi kalau khalidina fiha abada, itu sih tidak sama dengan baqa. Ya. Oleh sebab itu, ahli sufi mengatakan bahwa akan ada kiamat kedua. Dan semua makhluk akan musnah dan yang baqa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Nah, ini adalah selalu akan muncul di tengah masyarakat pandangan ahli syariah dan pandangan ahli kepekaan ahli sufi di atas. Semua akan ada seperti ini, tidak ada masalah. Kita serahkan semua keputusan hanya kepada Allah. Kita tidak menetapkan ahli syariat salah, ahli sufi benar, tidak. Ya, ini semua adalah sebuah peranan yang dijalani oleh umat manusia. Ya, kemudian jika mereka tetap berpaling, ya kita sudah mengatakan begitu, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad SAW hanyalah menyampaikan dengan terang. Kita sampaikan dengan terang, ya. Kita sampaikan dengan hujah, ya. Kalau tidak setuju, ya tidak ada masalah. Dan jika mereka berpaling darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Jadi perbedaan itu biarkan saja, ya. Maka Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka disinilah muncul garis sempadan, ya, bahwa bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Jadi, andaikan pendapat ahli sufi ini dibantah, maka kita katakan bahwa inilah perpisahan antara aku dan kamu. Engkau menjalankan peran kamu dan kami juga menjalankan peran kami. Itulah garis sempadan yang memisahkan antara ahli sufi dengan yang membantah ahli sufi tersebut. Nah, ini kita sebut dengan kepekaan ahli sufi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana jiwa tersebut dalam masa-masa menjalankan peranan. Sederhana saja, masa menjalankan peranan itu, ya, di alam dunia, ya, alam azali kita sudah tahu, maka ada kelahiran, di situ ada jasad, maka nyawa dan jiwa masuk ke dalam jasad tersebut. Maka mulailah jiwa tersebut menjalankan perannya. Nah, ini disebut dengan menjalankan peranan di alam dunia. Di sini saja, ya, tidak ada peranan yang lain nanti di alam di dalam alam barzah dan juga di alam akhirat, ya. Nah, kalau ini sudah selesai, ya, maka pintu kematian dibuka, ya, maka nanti akan kita lihat bagaimana proses nazak bagi manusia secara umum, ya. Nanti jiwa masuk ke alam barzah, nyawa masuk ke alam nyawa, sedangkan jasad masuk ke alam kubur. Nah, inilah selesai peranan, ya. Semua beristirahat, ya. Jiwa beristirahat di alam barzah, nyawa beristirahat di alam nyawa, ya, untuk menunggu masa berbangkit. Jadi sederhana saja bagaimana peranan kita. Di sinilah ada senang, ada susah, ya, ada ada cobaan, ya, ada peranan yang panjang, ya. Panjang itu mungkin sampai tua, sampai sudah tidak kuat, ya, tubuhnya sudah tidak kuat, dia masih hidup, ya, jiwanya masih berperan di situ. Tentu saja dengan tugasan yang khas atau khusus untuk orang-orang yang tua. Ada juga yang peranan pendek, ya, waktu dia lahir langsung meninggal, atau peran yang sedang, ya, waktu anak-anak dia meninggal. Ya, ini adalah peranan. Semuanya ada di sini. Apa yang akan dialami, kapan dialami, bagaimana akibatnya, bagaimana penanggulangannya, semua ada di dalam kitab takdir ini. Jiwa menjalani dengan tidak bisa menolak terhadap takdir tersebut. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh jiwa. Jiwalah yang mengatur, jiwalah yang mengarahkan bagaimana tubuh akan dijalankan, bagaimana tangan akan digerakkan, bagaimana kaki akan digerakkan, ya, bagaimana
pandangan akan ditujukan, ya, bagaimana ibadah yang akan dilakukan, semuanya ada di kitab takdir ini, lengkap sekali, ya. Manusia tidak akan bisa keluar dari kitab takdir tersebut, ya. Masalahnya adalah untuk masa yang akan datang, contohnya gini, sekarang adalah hari Ahad, ya, hari Sabtu malam, ya. Apa yang kita alami sekarang ini itu adalah takdir kita. Masalahnya yang untuk besok, untuk masa depan, untuk 2 hari lagi, 3 hari lagi, kita tidak tahu seperti apa, ya. Tetapi semuanya sudah tertulis, ya. Ini yang perlu kita pahami nanti untuk memahami tentang takdir, ya. Nah, itu adalah perjalanan jiwa semasa kehidupan di dunia. Sekarang kita lihat semasa nazak atau semasa semasa mau meninggal, ya. Ini yang akan kita lihat agak detail, ya. Malam ini kita akan lihat bagaimana gambaran atau video orang yang meninggal, ya. Kita lihat sebentar. Hari ini kita lihat bagaimana matanya naik dan dahinya bercahaya tempat kalau kita lihat proses kematian yang seperti ini tidak ada kesakitan, ya, yang dikatakan orang bahwa mati itu sangat sakit gitu, ya. Sebenarnya tidak ada gitu, ya. Ya, kenapa? Yang sakit itu sebenarnya adalah bagiannya ketika nyawa ditarik dari tubuh, karena nyawa itu mengikat erat kepada tubuh kita. Tetapi kita tidak merasa sakit karena ruh, ya, sudah tidak ada lagi di dalam tubuh kita. Maka berapapun nyawa itu ditarik dengan kuat, maka tidak akan terasa sakit apa-apa lagi, karena yang merasakan sakit itu sudah tidak ada di dalam tubuh kita, ya. Ini adalah bagaimana orang bisa sama keadaannya. Keningnya mulai bertambah secara visual. Dia sudah merasa. Matanya juga naik, mata putihnya naik ke atas, mata hitamnya naik, sehingga matanya menjadi putih. Ya, nah beginilah masa roh kita atau jiwa kita dikembalikan ke alam barzah dan nyawa kita ditarik dan dikembalikan ke alam nyawa. Nah, semasa nazar pertama terbuka mata ketiga, ya. Terbuka mata ketiga itu artinya apa? Nanti kita lihat, ya. Roh itu didorong, ya, dari dalam dada kita, ya. Maka alangkah eloknya kalau semasa roh seorang itu dari kamu hampir mati sampai ke kerongkongannya. Jadi dari dalam dada, ya, terasa di dalam dada ini mulai ada dingin di dalam dada, maka dia naik ke atas ke kerongkongan. Nah, di situ dia ke kerongkongan, kemudian dari kerongkongan dia mendorong mata ke atas tadi, ya, mata didorong ke atas sehingga yang kelihatan putihnya, kemudian roh masuk ke dalam kepala, ya, terputar, ya. Mereka takutkan hari di mana pandangan yang padanya berbalik hati dan pandangannya. Berbalik itu artinya adalah berputar, ya. Nanti kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Ya, berputar sehingga
roh itu menghadap ke depan ke kening kita ini. Lalu dari kening keluarlah dia dalam bentuk mini ya, kecil ya. Roh dikeluarkan, mata mengikutinya ya. Maka di situ. Ini yang disebut dengan terbukanya pintu mata ketiga. Nah, ini anggapan satu praduga saya ya, bahwa keadaan seperti inilah yang mungkin dianggap oleh orang-orang yang mendalami juga tasawuf tapi jalan wali-wali, yang mengatakan mati sebelum mati itu ada seperti ini sebenarnya. Nanti akan kita lihat bagaimana kalau terbuka mata ketiga ya, itu nanti di pelajaran yang kelima nanti. Jadi ini adalah kalau yang mati yang sebenarnya adalah begitu ruh keluar dari kening atau dari antara dua mata ini, maka yang terlihat adalah cahaya. Kalau terlihat cahaya, maka disitulah akhir hidup kita ya. Tetapi kalau gelap ya, maka di situ kita masih belum waktunya untuk meninggal. Nah, itu nanti bisa kita bahas di kajian yang kelima nanti ya. Jadi begitu. Kalau kita lihat ya secara visual sedikit ya, ini saya buat visualisasinya dari dari dada naik ke atas ya, kemudian dia masuk kepada satu celah di antara ini hidung dengan otak itu ya, disitulah celahnya yang disebut dengan nose brain pathway ya, di situ masuk ke sini mendorong mata. Maka dia berputar ya, berbalik dia, maka keluar dalam bentuk roh yang kecil, yang miniatur ya. Jadi kembali kita gambarkan, dia naik ke atas dari dalam dada, memutar mata ya, kemudian naik ke dalam naik ke dalam kepala ya, berputar, lalu keluar di kening, di antar kening antar mata ini. Nah, ini disebut dengan terbuka mata ketiga. Terbuka mata ketiga ini berbeda dengan kasyaf. Nanti di bagian kelima kita bahas lebih dalam itu ya. Nah, semasa nazar kedua, roh didorong ke pintu alam barzah. Nah, setelah keluar di dalam di depan mata ketiga ini, maka roh akan didorong ke pintu alam barzah ya, didorong ke sana ya, pintu alam barzah ya, kelihatan cahaya di situ ya, dan kemudian menunggu di situ. Apa yang ditunggu? Yaitu hati ya. Hati ditunggu oleh roh ya, untuk menjadi jiwa, maka hati atau minda ikut roh setelah ada bunyi gargara. Artinya apa? Kalau dalam perjalanan itu ya, masih ada perjalanan ya, ini hati atau minda masih bisa mendengar kata-kata orang ya yang ada di sekeliling kita. Malah kita bisa melihat bagaimana melihat dan mendengar bagaimana keluarga kita yang ada di dalam ruangan tempat kita mengalami nazak tersebut ya. Nanti saat roh sudah sampai di pintu alam barzah, maka akan keluarlah suara gargarah. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada yang sudah bisa mendengarkannya bagaimana proses kematian ini. Maka hati mengikuti hati mengikuti roh. Hati mengikuti roh menjadi jiwa nanti ya. Nah, kemudian jiwa masuk ke alam barzah. Jiwa masuk ke alam barzah. Nah, setelah ini selesai ya ini udah prosesnya nih ya, kemudian ya baru nyawa diambil ya. Jadi kesakitan semasa nazak itu nggak ada ya. Di yang kelima nanti saya akan lihatkan bagaimana yang dikatakan oleh orang, saya dulu di dalam tarekat, tubuh itu berguling-guling, berputar-putar, meregang dan sebagainya, dikatakan itu adalah contoh bagaimana kesakitan di dalam sakaratul maut. Sebenarnya bukan begitu ya. Sakaratul maut ya seperti tadi ya. Cuma nanti ada yang tenang seperti yang tadi, atau ada yang agak sedikit gelisah. Karena tidak tahu ini masalahnya apa ini gitu.
Tetapi yang penting diketahui adalah bahwa masa kita meninggal itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Pada saatnya akan tetap kita akan meninggal. Ya, cuman ada sebelum masanya itu ada yang agak lama, ada yang cepat seperti film yang kita tonton tadi. Ya. Nah, di sanalah nanti kita akan diajarkan bagaimana mengantarkan orang meninggal. Ya, mengantarkan orang meninggal itu yang di dalam masyarakat disebut dengan talqin. Ya, talqin bagaimana mentalkinkan orang. Jadi mentalkinkan orang itu ternyata bukan dengan ucapan, ya, dengan mulut ataupun dengan kata-kata, tetapi adalah dengan minda kita. Ya, bagaimana caranya? Ya, begitu ada orang kesulitan meninggal, maka kita dekat, terutama untuk keluarga dekatnya, ya, keluarga dekat, ya, keluarga seperti anak atau adik dan sebagainya dekat kepada yang lagi sakaratul maut, maka kita bicara dengan minda kepada adik kita tersebut, kepada anak kita tersebut, atau kepada orang tua kita tersebut, maka kita berkata dengan minda kepada mereka bahwa kita panggil Allah, kita panggil dengan minda kita, ikutin saya, maka begitu kita sebut Allah di dalam minda, tiba-tiba dia akan mengikuti. Ciri-cirinya dia bisa mengikuti adalah dia menjadi tenang. Nah, di situ dia menjadi tenang, ya. Tadinya gelisah, tiba-tiba kita ikut dengan minda, ya, ikut saya, panggil Allah, maka dia lama-lama juga akan ikut karena dia bisa mendengar, ya, dia bisa mendengar ucapan kita di dalam minda itu, karena kalau sudah mata ketiga terbuka itu kasyafnya lebih lagi daripada terbuka mata zahir atau mata batin, ya, maka sampai dia tenang, ya, sampai tenang, jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal sebelum keluar suara gorgarah tadi. Sudah gorgarah, sudah selesai dia, ya, karena prosesnya sudah selesai itu. Tapi sebelum selesai, sebelum keluar suara gorgarah itu jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal, ya. Nah, itu. Setelah itu maka barulah nyawa diambil, ya. Masuk kita alam barzah, di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat, ya. Nah, nyawa dicabut, ya, hati sudah ke sana, jiwa sudah masuk alam barzah, kemudian nyawa dicabut. Dicabutnya dari mana? Dicabutnya dari kaki ataupun dari ubun-ubun. Kalau dicabut dari ubun-ubun maka kepalanya agak bergerak sedikit. Kalau dicabutnya dari kaki, maka kakinya yang bergerak sedikit. Nah, ini tanda-tandanya. Nyawa dicabut dari badan, ya. Nyawa masuk ke alam nyawa. Kemudian katakanlah malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan, ya. Nah, setelah itu jasad dikebumikan. Hati sudah selesai, nyawa sudah selesai, baru jasad masuk ke alam kubur, ya. Nah, inilah proses bagaimana seseorang itu berada dalam sakaratul maut, ya. Jasad kemudian dimandikan, ya, dimandikan dengan cara-cara tertentu, ya, kemudian baru dikuburkan, ya. Nah, proses sakaratul maut itu kalau disingkatkan atau diringkas, pertama seperti ini. Roh naik ke kerongkongan, lalu naik ke mata, lalu memutarbalikkannya dan masuk ke dalam kepala serta keluar melalui mata ketiga. Kasyaf 360 derajat, ya. Artinya kita bisa melihat dan mendengar 360 derajat, ya. Kemudian lalu roh ditolak oleh gelombang nyawa yang menolak gelombang roh ke alam barzah itu ke pintu alam barzah itu adalah gelombang nyawa, ya. Nyawa itu gelombang kehidupan. Kemudian ini yang dikatakan gelombang sakaratul maut. Bunyi gargarah, hati keluar menyusuli roh yang sudah menunggu di pintu alam barzah. Kemudian pernapasan berhenti, nyawa ditarik dari ubun-ubun atau dari kaki, jasad dikuburkan, ya. Nah, kalau kita lihat mulai dari tahap 1 dan 2 kita tidak bisa berbuat apa-apa termasuk berbicara karena roh sudah dalam proses ditolak keluar oleh nyawa keluar tubuh, ya.
Tahap 1 dan 2 ini kita masih bisa merasa takut, sedih, marah, dan sebagainya. Bisa melihat dan mendengar karena hati masih ada atau kasyaf 360 derajat. Tahap 3, hati menyusul roh menjadi jiwa. Tahap 4, jiwa masuk alam barzah. Tahap 5, pernapasan berhenti dan nyawa diambil. Tahap 6, jasad dikebumikan. Nah, ini adalah tahapannya. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, ini adalah roh yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada minda. Nah, beginilah gambarannya, gambaran alam yang kita masuki. Pertama, roh didorong, ya. Roh didorong ke atas, keluar dari mata ketiga, lalu roh didorong ke alam pintu barzah oleh gelombang nyawa. Ya, kemudian baru bunyi gargarah, maka hati menyusul roh. Barulah jiwa ini memasuki alam barzah, bergabung dengan jiwa-jiwa yang lain. Tetapi jiwa di sini semuanya sudah berumur 33 tahun. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Nyawa dimasukkan ke alam nyawa. Ya. Di sini berkumpul nyawa-nyawa. Kemudian jasad dimasukkan ke bumi. Lalu qarin masuk ke alam jin. Ya, jadi yang masuk ke alam jin adalah qarin yang selalu mendampingi kita seumur hidup kita. Ya, jadi itu ininya. Nah, qarin inilah yang kadang-kadang datang kepada orang lain menyerupa kepada orang yang dulu pernah menjadi sahabat karibnya, ya, qarin itu, ya. Nah, kemudian kalau ada yang berjanji dengan manusia atau jin, maka pada sebelum saat dia masuk ke dalam alam barzah, ya, dia akan mampir di sini di alam jin, ya, atau di alam yang berhubungan dengan jin, tempat dia melakukan perjanjian. Maka di sini dia akan merasakan merasakan bagaimana panasnya dunia, dinginnya dunia, lamanya kehidupan di dunia ini. Nah, ini yang mempunyai perjanjian dengan jin selama hidupnya, ya. Nah, kemudian jiwa di alam barzah, yaitu menunggu hari berbangkit, ya, karena di alam barzah tersebut tidak ada lagi memori yang terbawa ke dalamnya, karena memori yang tadi ada dikalungkan di leher kita itu tertinggal bersama jasad kita, maka tidak ada lagi peranan di dalam alam barzah tersebut, ya, dan juga tidak akan ada siksaan. Karena kenapa? Belum ada hisab, apanya yang mau disiksa, kan gitu, ya. Jadi hadis yang mengatakan tentang siksa kubur ini adalah hadis ahad saja, ya, yang diriwayatkan oleh satu orang, ya. Kemudian di kitab-kitab lalu, di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab-kitab Nabi terdahulu seperti Zabur pun tidak ada yang bercerita tentang siksa kubur ini, ya, tidak ada. Kalau neraka itu ada, tapi tentang siksa kubur ini tidak ada diceritakan. Tetapi kenapa orang takut? Ya disitulah, ya, dakwah. Orang didakwahi dengan adanya alam dulu, ya, memang ada dakwah mungkin untuk zaman dulu diperlukan dakwah yang untuk menakut-nakuti seperti itu, ya, sehingga orang mau beriman. Tetapi ahli sufi melihat bahwa di alam barzah tidak ada lagi peranan. Nah, ini adalah kehidupannya. Tidak ada peranan atau skrip. Semua jiwa berumur 33 tahun. Tidak ada waktu, tidak ada agama, tidak ada syariat. Tidak ada lagi hubungan keluarga, anak, istri, suami, ya, kemudian nenek, kakek, cucu, nggak ada lagi hubungan kekeluargaan di situ. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada seks, tidak ada perbantahan atau balas dendam. Karena kalau ada balas dendam nanti di alam barzah, maka seperti kejadian seperti dunia terulang di alam barzah. Ya, artinya apa? Manusia belum selesai, ya, dalam melakukan lakonan atau peranan, ya, tetapi karena semua sudah ditinggalkan di alam dunia, maka tidak ada lagi perbantahan, ya. Ada kelompok yang biasa, kelompok yang hanya asik berbual, mungkin seperti itu, ya. Kemudian ada kelompok yang hatinya bercahaya dan selalu ingat dan kepada Allah atau zikrullah, ya.
Artinya di sana tidak ada makan, tidak ada minum, tidak tidur, tidak memerlukan sesuatu yang palsu, tidak memerlukan kendaraan, tidak memerlukan toilet, tidak memerlukan obat dan dokter ya, tidak memerlukan istri, suami, anak, hidup sendiri-sendiri ya, tidak perlu air dan matahari, tidak perlu angin, udara dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah kehidupan di alam barzah itu adalah maintenance free, tidak perlu dibela-bela ya. Jiwa yang masih tersangkut di alam dunia karena suatu perjanjian, mereka akan duduk berkelompok-kelompok sesuai dengan perjanjian yang telah dia buat, biasanya dengan jin atau dengan manusia lainnya. Dia akan berinteraksi dengan jin, korin, dan jiwa orang yang diambil perjanjiannya itu. Ya, kemudian dipengaruhi keadaan dunia panas dan dingin, ada waktu ya, maka akan terasa lama. Tapi pada saatnya nanti dia juga akan masuk juga ke alam barzah. Ya, nah nyawa diletakkan berbaris-baris di alam nyawa, menunggu waktu berbangkit untuk dikembalikan ke dalam jasad yang baru untuk menjalani peranan yang sebenarnya di alam akhirat. Nah seperti ini, ya berbaris-baris, tidak ada peranan juga nyawa, karena perannya hanya untuk menghidupkan jasad. Sedangkan jasad sudah ditanam di dalam kubur. Nanti diperlukan kapan? Setelah ada jasad baru dibentuk untuk menjalani kehidupan di alam akhirat. Ya. Nah, jasad yang lama ya, akan terurai menjadi tulang belulang dan unsur-unsur tanah, air, udara, dan api. Ada juga memang jasad yang tidak terurai, ya. Itu adalah pengecualian ya, dengan sebab-sebab yang tersendiri, ya. Kemudian jasad juga yang menunggu haji berbangkit saja, ya. Kemudian untuk rusul-rusul kembali menjadi jasad yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Dan nanti disatukan kembali dengan nyawa dan jiwa. Buku takdir tertinggal pada jasad ini ya saat dikubur. Nah, itulah kita secara ringkas bagaimana gambaran jiwa ini semasa nazak sampai di alam barzah. Nah, ini gambarannya. Kemudian kiamat pertama. Kiamat pertama ini ya, hari kiamat itu amatlah berat di langit dan di bumi. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu sesuatu perkara yang amat besar, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu beterbangan. Ya, ini adalah kedahsyatan hari kiamat. Kemudian apabila gunung-gunung dihancurkan, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, itulah yang disebut dengan nanti kiamat. Ya, tidak datang kepada kamu melainkan secara tiba-tiba. Ya, nah ini kalau kita lihat ya, ada angkasa raya, ada langit, ya, kemudian ada di atasnya yaitu Sidratul Muntaha, ada lapisan air, ada Arash, dan ada 70 tabir nur. Yang hancur dalam kiamat pertama itu adalah langit, ya, 7 langit dan angkasa. Langit dan hancur dia. Sedangkan yang tersisa adalah Sidratul Muntaha masih tersisa, kemudian air masih tersisa, Aras masih tersisa, tabir tirai nur masih tersisa. Ya, jadi yang musnah dalam kiamat pertama itu adalah yang ada di dalam 6 fase saja, yaitu 7 langit dan bumi. Ya, inilah yang musnah saat kiamat pertama. Pada hari kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya, tiupan kedua akan mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Nah, ini nanti kita lihat. Ya, tiupan sangkakala itu ya, ini disebut juga satu itu nafkhatul faza, ya, tiupan yang mengejutkan atau menakutkan. Ini sebagaimana firman Allah, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ya, kemudian tiupan yang mematikan, ini tiupan kedua, dan tiupan yang mematikan, tiupan yang ketiga. Dan ini adalah ulama yang memilih pendapat yang menyatakan bahwa tiupan itu 3 kali, diantaranya adalah Ibnul Arabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir,
Al-Lajnah, ada Daimiyah, dan Asy-Syaikh Syaikh Al-Fauzan dan lain dan sebagainya. Jadi adalah 3 kali tiupan itu, ya. Nah, waktu antara 2 tiupan sangkakala, ya, itu ada 40. Abu Hurairah, ya, tidak ingat lanjutannya itu 40 apa, ya. Yang ingat adalah ini yang disebutkan oleh Nabi Isa di dalam Gospel Barnabas, ada kegelapan selama 40.000 tahun. Jadi 40.000 tahun kegelapan. Artinya apa? Di sini adalah kegelapan, ya. Jadi di dalam ini ada kegelapan selama 40.000 tahun. Tetapi Sidratul Muntaha, air, kemudian aras, dan tabir nur ini masih ada, ya. Itu adalah kiamat pertama. Kemudian masa dibangkitkan. Kita lihat bagaimana dibangkitkan, ya. Dibangkitkan ke alam alam akhirat, ya. Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikenal. Ini sudah tadi ditiupkan sekali lagi, maka serta merta mereka bangun berdiri menunggu, ya. Kemudian ingatlah pada masa itu bumi diganti dengan yang lain, demikian juga langit, dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Nah, ini hari berbangkit ditiupkan sekali lagi sangkakala, maka apabila sangkakala ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula saling mereka bertanya. Ya, ini adalah sangat berbangkit, ya. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur, masing-masing menghadap Tuhannya, ya. Ingatlah masa itu, hari bumi diganti dengan yang lain, demikian juga langit, dan manusia semuanya keluar berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya Tuhannya, ya. Jadi proses berbangkit kita selalu tidak terlepas dari masalah ada zat, ada yang maha halus, ada lauhul mahfuz. Jadi alam barzah ada jiwa, ada roh, ada jiwa terdiri dari hati dan roh. Kemudian di alam nyawa ada nyawa. Kemudian apa? Dibentuklah badan yang baru, ya, alam yang baru, alam akhirat. Maka inilah yang kemudian disatukan menjadi badan manusia yang baru, yaitu manusia akhirat, ya. Ini adalah kemudian dilakukan prosesi masuk alam akhirat, ya. Semua menuju kampung akhirat. Mari kita lihat, ya, pintu kehancuran, kiamat, jiwa di alam barzah, nyawa di alam barzah, di alam nyawa. Kemudian pintu kebangkitan dibuka, langit dan bumi baru, maka di alam mahsyar jasad baru berkumpul dengan jiwa dan nyawa membentuk manusia baru atau manusia akhirat, ya. Kemudian apa? Disinilah nanti kita akan membaca kitab skrip kita selama hidup di alam dunia, ya. Kita baca dengan cepat karena kita hanya membaca, oh begini saya, ya. Oh begini saya dulu, ya. Maka bagi yang kitabnya diperlihatkan tentang surga, maka mereka akan bersukacita. Maka di dalam kitabnya dia baca adalah ternyata dia akan masuk neraka, maka mereka akan meraung-raung menangis sampai keluar air mata darah di situ, ya. Disinilah prosesi yang dikatakan bagaimana orang yang bersukacita, bagaimana orang yang ketakutan untuk dimasukkan ke neraka, karena diperlihatkan soalnya neraka itu. Tetapi pada akhirnya di dalam masa-masa yang sangat menakutkan seperti itu, maka muncullah maklumat dari malaikat. Apa? Peran sudah selesai. Wahai manusia, peran sudah selesai. Semua jin dan itu juga, ya, semua. Peran sudah selesai, rahmatnya mendahului murkanya. 99 rahmatnya menunggu kamu di alam akhirat. Semua masuklah ke dalam surga. Maka, ya, yang tadinya merasa ketakutan, merasa senang, bersukacita dan sebagainya, yang campur aduk di situ dalam gerombolan manusia di situ, maka semua digiring untuk hidup sebenarnya di kampung akhirat sampai kiamat kedua. Nah, gambaran kiamat ini ada dua pendapat memang, ya. Ada pendapat ahli sufi dan juga ada pendapat ahli syariat, ya. Kalau ahli sufi didahului dengan pandangan rahmatnya. Ini dia yang saya sampaikan tadi, ya. Saya sampaikan tadi, ya, bahwa
setelah amal dibaca, ya, kemudian bagi yang kurang amalnya diperlihatkan neraka, ya. Kemudian bagi yang amalnya baik, amal baiknya berat, maka surga didekatkan, diperlihatkan, ya. Kemudian apa? Salah menyalahkan. Kalau orang yang diperlihatkan neraka, ketakutan, menyesal, ingin kembali ke dunia. Tetapi orang yang diperlihatkan surga, mereka bersuka cita. Tetapi setelah itu maklumat malaikat, ya, datang seperti tadi, sehingga akhirnya semuanya dianggap orang yang mematuhi ketetapan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa, yang mematuhi ketetapan Allah, maka semua akan digiring ke dalam surga. Ini pendapat pertama, ya. Kemudian pendapat kedua yaitu pendapat yang berdasarkan adanya jalal atau hukuman-hukuman Allah. Sama ininya, di sini ada yang orang dimasukkan ke dalam, orang-orang kafir, ya, orang dimasukkan ke dalam neraka, orang munafik dimasukkan ke dalam neraka, ya. Kemudian berdasarkan timbangan itu, maka kalau yang baiknya ringan maka masuk neraka. Kalau sama dia akan masuk ke nanti jembatan Al-A'raf, ya. Kemudian kalau yang baiknya berat maka dia akan masuk surga. Disinilah masuk nanti di jembatan Siratal Mustaqim, kata hadis-hadisnya Al-Quran seperti itu, ya. Maka yang sama baik dan buruknya masuk ke dalam ke Al-A'raf, ya. Kemudian untuk masuk ke dalam telaga Nabi. Sedangkan yang amal baiknya sedikit dihalau masuk ke neraka, sedangkan yang amal baiknya lebih banyak maka dimasukkan ke dalam surga, ya. Nah, inilah pendapat kedua, ya, yang kita pelajari dari kecil itu seperti ini, ya. Nanti dari dari neraka juga, kalau yang ahli tauhid akan masuk ke Nurul Hayah, ya, Nahrul Hayah, masuk ke telaga Nabi. Juga penghuni neraka terakhir juga masuk ke telaga Nabi, ya. Kemudian pemberian nur maka masuk ke surga. Maka selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi. Nah, ini dua pendapat ini. Nah, dua pendapat ini biarkan saja, ya. Karena dua-duanya ada dalil, ya, dan tentu biarkan Allah yang memutuskan mau kemana, ya, nanti manusia ini dimasukkannya. Lalu masa hidup yang sebenarnya. Nah, disinilah hidup yang sebenarnya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Nah, hidup yang sebenarnya manusia akhirat, hidup di kampung akhirat, ya, maka inilah hidup yang sebenarnya. Nah, sampai kapan? Hidup yang sebenarnya sampai terjadinya kiamat kedua. Karena ciptaan harus ada akhir, ya. Dan juga kenapa manusia selama di dalam surga pun ingin melihat Allah, ya, ingin melihat Allah, ya. Padahal Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Melihat zat saja kita akan hancur, ya, dengan cahaya, kedahsyatan cahaya zat itu, ya. Nah, maka dengan cara seperti itu maka nanti akan terjadi kiamat kedua. Semua masuk surga, setelah itu mereka hidup dalam kasih sayang Allah, ya. Di dalam surga itu tidak sama dengan bayangan kita selama ini. Nggak ada bayangannya, nggak ada gambarannya. Pokoknya lebih dari apapun yang bisa kita bayangkan, ya. Nah, maka setelah itu, adapun orang-orang yang bahagia, mereka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalam surga itu selama ada langit dan bumi surga itu, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, ya. Nah, kalau Allah menghendaki semua kembali menjadi tiada, maka saat itulah terjadi kiamat yang kedua. Bagaimana kiamat yang kedua? Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan purnama. Kalian tidak akan saling berdesakan dalam memandangnya, ya. Seperti
ada kita lihat ya, sedikit cahayanya saja ya melihat Allah. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, tirainya adalah nur dan seandainya terangkat pasti keagungan zat akan membakar makhluk yang terpandang olehnya. Nah, ini yang dasar kita. Nah, maka kalau seperti ini yang kita lihat ini adalah kampung akhirat, ada syurga, kehidupan di sini, maka ada zat yang di luar, kemudian ada yang maha halus. Maka terbuka tirai nur, terbuka sedikit tirai nur seperti bulan purnama, maka hancurlah ya surga itu dan segala isinya. Lalu zat pun hilang karena dia adalah ciptaan, maka kembali yang ada hanya yang maha halus. Ya, yang maha halus. Ya, yang maha halus nggak akan musnah karena itu sudah sedikit diri Allah sendiri. Maka setelah itu apa yang terjadi? Pada awalnya hanya dia sendiri yang ada, tidak ada apapun bersamanya, maka pada akhirnya hanya dia sendiri pula yang ada, tidak ada apapun bersamanya. Dengan begitu maka selesailah akhirul kalamnya apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lalu dia mengatakan huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Sini kelihatan ya. Dia yang awal, dia yang akhir. Pada awalnya hanya dia yang ada, pada akhirnya hanya dia juga yang ada. Maka dia yang awal, dia yang akhir. Semua yang ada tadi di dalam Lauhul Mahfuz tadi semuanya musnah. Karena dia berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya apa? Nah, kembali dia menjadi zat yang sifatnya menjadi hancur, kembali menjadi zat. Zat juga menjadi hancur atau musnah, kembali menjadi yang maha halus. Nah, ini dia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia yang awal, dia yang akhir. Kemudian tiap-tiap sesuatu pasti binasa melainkan wajahnya. Ya, di dalam surat Ar-Rahman juga kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita ketahui dengan mengetahui ini? Ya, kadangkala air mata kita bercucuran karena kita bisa melihat ya neraka, surga pun bisa kita lihat dengan ainul yakin ya. Dengan ainul yakin kita sudah bisa melihat itu ya. Maka bagi orang-orang yang sudah paham, maka bercucuranlah air matanya mengetahui kebenaran yang akan dijalaninya kelak sampai di hari berbangkit, sampai kehidupan akhirat dan juga sampai kemudian semuanya kembali tiada, kembali kepada Allah, kembali kepada yang maha halus ya. Demikian kajian tentang akhir hidup atau bagaimana jiwa semasa nazak sampai dengan kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kajian ini bisa lebih memperjelas kita tentang kehebatan bagaimana ciptaan Allah terhadap jiwa manusia ini ya. Inilah perjalanan-perjalanan yang akan dilalui oleh manusia, oleh jiwa ya, yang ternyata sangat-sangat mengagumkan ya. Kalau kita tidak tahu maka kita akan bengong saja gitu. Tapi setelah mengetahui ini maka kelihatanlah bagaimana kehebatan rencana atau rancangan Allah terhadap diri manusia ini yang kelak akan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi-bumi yang ada di universe ini. Demikian Bang Bayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Deka. Alhamdulillah sangat jelas, sangat clear, begitu runut ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman dan bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Deka. Pak Deka, seperti biasa 10 menit untuk zikrullah bersama. Ya. Mari kita
latih zikrullah. Zikrullah tetap sederhana, ya. Kita hanya mengingat Allah, walaupun kita menyebut hanya sekali atau dua kali saja, tapi sebutlah bisa dengan lidah yang pertama Allah atau langsung di dalam minda nggak ada masalah, ya. Tapi cuma sekali saja Allah, ya. Langsung di dalam kepala kita, di dalam minda kita, langsung ingatan kita itu berisi hanya satu saja, yaitu ingatan kepada Allah. Ini yang paling penting, ya. Karena kita sudah tahu Allah kita, Allah itu adalah sebelum ada apa-apa, maka hanya Allah saja yang ada. Tidak ada apapun bersamanya. Maka sudah langsung, ya nggak ada perjalanan, nggak ada gambaran. Karena kalau Allah saja yang ada, maka hanya Dia ya, tidak ada rupa, tidak ada yang tahu rupanya, tidak ada yang tahu umpamanya, seperti apa Dia. Maka begitu kita ingat Allah, pikiran kita, minda kita yang selama ini kotor, maka minda kita langsung bersih. Ya, maka setelah bersih, setelah kita sebut Allah bersih, maka langsung kita fokuskan mata hati kita kepada minda atau pikiran kita yang sedang mengingat Allah itu. Ya, langsung di situ, ya. Biasakan kalau saya biasa di belakang kepala, ya. Kalau semuanya sudah bisa langsung full di atas mata ini ingat kepada Allah full, ya, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Kalau sudah full dia baru bisa naik ke atas nanti sejengkal, ya, ingatan itu bisa naik. Tapi kalau belum full dia susah untuk naik, ya. Ciri-cirinya begitu. Maka nanti akan kita latih bagaimana membuat full ini, ya. Nah, insya Allah di bagian berikutnya, ya. Kalau udah full baru dia bisa, ingatan itu bisa naikkan ke atas, mata hati fokuskan ke sana. Itu disebut base camp. Ya, kalau mata hati difokuskan ke atas, dia akan menjadi base camp nantinya. Dan itu juga keadaan di mana kita akan melakukan relax one corner seperti itu, sama. Ya, mari kita mulai. Bismillah. Ingat Allah di dalam pikiran, di dalam minda kita. Ingat Allah. Allah. Langsung mata hati tumpukan kepada ingatan itu. Jadi ingatan itu ditumpu oleh mata hati kita sehingga kokoh ingatan itu. Dia tidak pergi kemana-mana, ya. Tumpu. Kalau ada yang sudah bisa naik ke atas sejengkal, naik ke atas. Kalau yang masih di bawah, ya sampai di belakang kepala, di situ juga nggak ada masalah. Kalau perlu naikkan ke ubun-ubun, ya, sehingga di ubun-ubun itu terasa keras, sedikit aja keras. Sampai di situ oke. Ada yang sampai di sana oke. Ada yang sudah bisa sampai di atas ubun-ubun ingatannya, oke, lakukan istiqomah. Kita tidak perlu berbicara-bicara karena pembicaraan itu akan menghalangi ruh untuk naik.
Sudah 10 menit, Pak Deka. Alhamdulillah. Ada sedikit saran buat teman-teman semua gitu ya. Ikatlah ilmu ini dengan menulis. Ya, artinya apa? Kalau kita lagi zikrullah, ya, coba lakukan apa? Lakukan berbagai eksperimen. Ya, bagaimana lagi ingat Allah itu kita mengatakan, ya Allah ampuni saya, gitu kan ya. Kalau ada keadaan yang muncul, tulis saja. Ya, nah, disitulah gunanya apa? Kita punya WA group atau apa ya? Bicaralah di situ. Ya, jangan malu-malu kita bicara gitu tentang apa keadaan. Ada keadaan yang kita alami, ya, ada keadaan yang kita alami, kemudian kita tulis. Maka orang lihat, oh orang ini sudah bisa mencapai ini, mencapai suatu keadaan. Jangan malu-malu kita untuk menulis karena menulis akan mengikat ilmu. Ya, kalau tidak ditulis ilmu itu kadang-kadang hilang dia. Ya, itu ya saran saya kepada teman-teman semua, karena kita sudah tahu ilmunya semua. Tinggal apa? Tinggal kita eksplorasi ilmu tersebut. Ya, kalau kita berdoa, kalau bagaimana kalau ingat Allah itu tiba-tiba kita munculkan rasa rindu kita kepada Allah, rasa rindu kita kepada Rasulullah. Gitu. Itu munculkan sebuah eksperimen-eksperimen begitu, sehingga ada keadaan-keadaannya seperti apa kita tulis saja. Waktu saya ingat Allah, tiba-tiba saya ingin ya Allah, saya rindu kepada Rasulullah. Gitu. Kalau munculkan seperti itu, seperti apa keadaan yang muncul gitu. Nah, itu ditulis sehingga nanti begitu kita tulis dia menjadi satu memori yang ada di dalam minda atau pikiran kita. Itu saran saya kepada teman-teman semua. Makanya saya banyak menulis dulu di milis yusdeka.wordpress itu begitu dulu tuh. Banyak menulis itu sehingga memorinya banyak gitu. Itu saran saya kepada teman-teman semua secara ringkas saja. Pak, mari Bapak Bayu, demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.